Seorang diaspora muda Indonesia dari Denmark berani menantang politisi flamboyan Senayan untuk debat terbuka soal tunjangan DPR. Polemik ini bikin jagat politik tanah air panas dan netizen pun langsung riuh menyerbu. Publik lagi-lagi digegerkan oleh sosok Ahmad Sahroni, politisi Partai Nasdem yang kerap tampil dengan gaya hidup mewah. Pernyataannya yang dianggap merendahkan rakyat memicu kritik keras. Namun kali ini bukan dari lawan politik, melainkan dari diaspora muda berprestasi, Salsa Erwina Hutagalung. Lewat media sosial, Salsa melontarkan tantangan. Debat terbuka soal tunjangan DPR. Ia kesal karena aspirasi rakyat lebih cepat direspons media ketimbang para wakil rakyat yang jumlahnya ratusan. Dengan lantang, ia menyinggung tunjangan komunikasi DPR yang justru sering dipakai untuk postingan Instagram ketimbang mendengar suara masyarakat. Tak berhenti di situ, Salsa menegaskan dirinya siap menghadapi segala intimidasi, bahkan membawa isu ini ke level internasional jika keluarganya mendapat tekanan. Berbekal latar belakang hubungan internasional, ia yakin dukungan global bukan perkara sulit. Sahroni sendiri sempat menanggapi dengan nada meremehkan, menyebut dirinya masih bodoh untuk berdebat. Tapi Salsa balik menantang. Kalau begitu, ayo kita debat supaya bisa belajar cara berargumen yang benar. Bukan sekadar merasa kaya atau untouchable. Pernyataan ini membuat publik makin panas. Netizen pun menyerbu unggahan Sahroni di Instagram, menudingnya justru main-main di media sosial ketimbang bekerja untuk rakyat. Kasus ini membuka pertanyaan besar. Sejauh mana DPR benar-benar mendengar aspirasi masyarakat? Apakah tunjangan yang mereka terima sepadan dengan kerja nyata yang dilakukan? Dan yang lebih penting, apakah publik berhak menagih akuntabilitas? Satu hal pasti, polemik ini jadi cermin bahwa suara rakyat bisa datang dari mana saja, bahkan dari seberang lautan. Aku tantang debat Ahmad Sahroni, ini beberapa update-nya. Yang pertama, aku udah dihubungi oleh Kompas TV dan udah live tadi pagi waktu Denmark untuk menyuarakan aspirasi dan argumen aku. Gimana nih, masa media lebih cepat dibandingin DPR yang 580 jumlahnya? Jadi tunjangan komunikasi dan tunjangan aspirasi kalian itu untuk apa? Mana pertanggungjawabannya kalau aspirasi masyarakat demo aja nggak ditemuin, dihajar sama polisi dan BRIMOB, terus sekarang aspirasi yang cuma online aja kamu nggak berani gitu untuk bisa mendengarkan dan debat terbuka sama aku. Karena aku maunya debat profesional ya, aku nggak mau debat-debat asal ngomong. Karena kalau cuma menggonggong, anjing aku juga bisa. Kedua, aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Sahroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Sahroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya, aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional, nggak susah buat aku. Ketiga, dia ngepost ternyata gitu, katanya dia nggak berani diajak debat karena dia masih bodoh. Ahmad Sahroni, semua orang juga awalnya bodoh. Kita semua juga sama-sama nggak bisa ngomong waktu lahir. Tapi kita semua punya kemampuan untuk belajar. Makanya ayo kita debat biar kamu bisa belajar cara berargumen yang benar, yang profesional, yang tidak ngatain bos yang ngasih kamu makan setiap hari. Kamu selama ini petantang petenteng nggak pernah kan diminta akuntabilitasnya karena kamu merasa kaya, kamu merasa crazy rich, kamu merasa di atas angin dan tidak tersentuh. Tapi kali ini kamu berhadapan dengan aku. Setiap hari akan aku tuntut akuntabilitas kamu untuk datang dan debat secara profesional sama aku. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol di antara kita. Kamu yang makan duit rakyat dan ngatain rakyatnya tolol atau aku. Aku terbuka, mungkin aja aku yang tolol. Dan aku udah bilang, kalau memang aku yang tolol, dengan legowo akan aku support kamu Ahmad Sahroni. Tunjangan komunikasi cuma dibuat untuk posting-posting Instagram yang gak jelas gitu. 15 juta cuma buat kayak gitu, posting Instagram. Itu kan gratis semuanya teman-teman. Cuma sampai situ, ini bener-bener investasi bodong yang kita lakukan untuk ngebayar gaji dia. Pecat Ahmad Sahroni.